Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi terkait teknik-teknik hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat melalui media cetak dan elektronik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7 yang beranggotakan Amelia Kartikasari, Desi Asris Puspita Simanjuntak, Dilamaya Puspitasari, dan saya Dwi Ayu Nawangwulan Al-Habibi. Materi presentasi yang pertama ada pengertian, tujuan, dan fungsi. Lalu yang kedua ada macam-macam. Lalu yang ketiga ada teknik-teknik dalam membina hubungan dengan pers. Yang keempat ada jenis-jenis. Yang kelima ada teknik penulisan berita dalam kehumasan. Dan yang terakhir pedoman dan prinsip dalam membina hubungan dengan pers. Media cetak dan media elektronik itu apa sih? Media cetak dan media elektronik merupakan media massa yang dapat menyampaikan informasi yang dalam penerbitannya dilakukan secara berkala. Ada indikator keberhasilannya. Indikator keberhasilan dari penggunaan media cetak menurut Benti dan Gunawan tahun 2015 ada 3. Yang pertama, adanya keikutsertaan peserta didik dalam mengisi artikel majalah sekolah, contohnya. Lalu yang kedua, adanya antusiasme peserta didik untuk yang dapat mendorong mereka dalam beropini. Lalu yang ketiga, adanya ketertarikan peserta didik terhadap kuis-kuis yang sudah diselenggarakan oleh pihak sekolah. Nah, tujuannya untuk apa? Ya, ini tujuannya untuk kehumasan yang ada di sekolah. Lalu ada indikator keberhasilan penggunaan media elektronik menurut Benti dan Gunawan tahun 2015. Ada 3. Yang pertama, program yang sudah dikeluarkan oleh pihak sekolah dapat tersampaikan secara jelas dan juga terstruktur. Lalu yang kedua, tepat sasaran. Jadi maksud, sasaran serta tujuan dari pihak sekolah itu dapat dipahami. Lalu yang ketiga, adanya peningkatan dari program-program yang sudah diberikan, yang sudah diadakan di sekolah. Yang selanjutnya adalah tujuan teknik media cetak dan media elektronik dalam hubungan masyarakat. Menurut Benti dan Gunawan, tujuan dari teknik media cetak dan media elektronik dalam hubungan masyarakat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenalkan pentingnya sekolah kepada masyarakat. Yang kedua, komunikasi sekolah dengan masyarakat terjalin dengan baik. Yang ketiga, informasi mengenai isi dan pelaksanaan program sekolah dapat tersampaikan kepada masyarakat dengan baik. Membantu dalam mempromosikan sekolah kepada masyarakat. Meningkatkan kerjasama antar sekolah dengan masyarakat. Perkembangan sekolah dapat diketahui secara umum di lingkungan masyarakat. Kemudian mengenalkan profil sekolah, misalnya logo, visi, misi, dan tujuan kepada masyarakat. Yang terakhir adalah menciptakan, membina, memelihara, dan mempertahankan hubungan yang baik antar sekolah dengan masyarakat. Yang selanjutnya adalah fungsi penggunaan media cetak dan media elektronik. Penggunaan media cetak dan media elektronik menurut Benti dan Gunawan memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama yaitu fungsi informasi sebagai media atau sarana untuk menyampaikan suatu informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Kemudian yang kedua adalah fungsi pendidikan, yaitu sebagai sarana pendidikan. Artinya, wawasan serta pengetahuan masyarakat akan meningkat seiring dengan tulisan-tulisan yang dimuat dalam berita. Yang ketiga, fungsi hiburan, yaitu sebagai pengimbang berita-berita yang berbobot. Contohnya, dalam media tersebut diselipkan teka-teki silang, cerita pendek, karikatur, dan lain sebagainya. Yang keempat, fungsi kontrol sosial, yaitu penggunaan media cetak dan media elektronik digunakan sebagai sarana untuk menampung kritikan yang bertujuan baik dengan maksud untuk mengkondusifkan keadaan. Yang terakhir yaitu fungsi sebagai lembaga ekonomi, yaitu karena informasi yang dimuat dalam media cetak maupun media elektronik memiliki nilai jual, maka penulis informasi dapat menyediakan kolom iklan yang nantinya akan memberikan keuntungan. Yang selanjutnya adalah macam-macam media dan alat hubung masyarakat.
Menurut Benti dan Gunawan, media cetak dan media elektronik termasuk dalam media pers. Media cetak misalnya surat kabar, majalah, tabloid, buku teks, newsletter, dan bulletin. Kemudian media elektronik adalah televisi, radio, handphone, internet, proyektor video, dan komputer. Yang selanjutnya adalah teknik-teknik membina hubungan dengan pers. Nasution 2010 mengungkapkan ada 7 teknik untuk berhubungan dengan pers, yaitu yang pertama, membuat siaran pers, yang kedua, konferensi pers, yang ketiga, wawancara khusus, yang keempat, perjalanan pers, yang kelima, sponsor lomba jurnalistik, yang keenam, mengunjungi kantor pers, yang ketujuh, menjalin hubungan pers dalam bentuk lain. Membuat siaran pers, menulis berita yang ingin dipublikasikan, selanjutnya mengirimkan ke kantor pers yang dituju disertai dengan surat pengantar redaksi, harapan dan ucapan terima kasih atas kerjasama. Yang kedua, konferensi pers. Konferensi pers diadakan guna mempublikasikan program atau kegiatan baru yang ada di sekolah tersebut. Kemudian wawancara khusus, yaitu dengan cara mengundang 1 atau 2 wartawan yang telah dipilih oleh sekolah. Biasanya wartawan khusus ini juga dapat diselenggarakan atas permintaan dari media tersebut. Kemudian perjalanan pers. Perjalanan pers biasanya dilakukan dengan cara mengundang wartawan yang akan diajak keliling sekolah menyaksikan kegiatan yang ada di sekolah tersebut pada waktu itu. Teknik-teknik membina hubungan dengan pers yang selanjutnya yaitu sponsor lomba jurnalistik, yaitu dengan cara pihak sekolah membuat perjanjian kerjasama dengan perusahaan pers yang dipilih. Kemudian pers dalam jangka waktu tersebut akan rutin memuat artikel dari peserta lomba. Setelah lomba selesai, maka pers juga akan mempublikasikan pengumuman pemenang serta foto-foto penyerahan hadiah. Kemudian mengunjungi kantor pers. Program kunjungan ini merupakan metode menjalin hubungan dengan pers yang digunakan dalam waktu yang panjang. Melalui program ini, antara pihak pers dan pihak yang berkunjung akan dapat saling mengenal dan menjadi lebih akrab. Selanjutnya yang terakhir, menjalin hubungan dengan pers dalam bentuk lain, yaitu dengan cara mengirimkan rangkaian bunga ke kantor redaksi ketika media tersebut sedang menggelar suatu acara. Bisa juga dengan mengirim kue, makanan, atau parsel pada waktu-waktu tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis media cetak dan elektronik dalam teknik-teknik manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Jenis-jenis media cetak seperti majalah, surat kabar, iklan, buletin, stiker, kalender, poster, pamflet, papan pengumuman, reklame, brosur, leaflet, booklet, siaran pers, spanduk, baliho, dan banner. Kemudian jenis-jenis media elektronik seperti televisi, radio, pers, email, Facebook, Twitter, Line, blog, dan WhatsApp. Kemudian Suryo Subroto tahun 2012 halaman 42-48 juga menjelaskan bahwa media dan alat pendidikan di sekolah diantaranya adalah media yang bersifat visual seperti pameran foto, peristiwa penting, majalah dinding, buletin, surat kabar, clipping, laporan, papan pengumuman, dan pakaian seragam. Sedangkan media dan alat yang bersifat audio seperti radio, tape recorder, dan telepon. Selanjutnya yang dibahas adalah teknik penulisan berita dalam kemasan. Yang pertama yaitu penyusunan kalimat dalam siaran berita harus seragam dengan gaya yang digunakan oleh para jurnalis. Kemudian penulisannya harus dengan gaya tulisan yang singkat serta padat, serta menggunakan kaidah penulisan yang benar. Paragraf pertama memuat informasi yang sangat penting terlebih dahulu. Paragraf selanjutnya untuk informasi pelengkap. Hal ini bertujuan agar informasi akan segera tersampaikan kepada pembaca. Kemudian, siaran berita diharuskan memiliki bobot dan karakter. Selanjutnya, pengiriman siaran berita ke media harus sesuai dan naskah sebelum naik untuk dicetak sebaiknya diserahkan ke meja pemimpin. Selanjutnya, praktisi humas juga diharuskan untuk memantau baik melalui wartawan ataupun melalui jaringan. Selanjutnya ialah pedoman dalam menjalin kerjasama dengan pers. Yang pertama ialah berbicara sesuai pandangan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan dalam organisasi. Yang kedua,
Dalam pembuatan berita, berita tersebut harus dapat dibaca dengan mudah dan digunakan. Yang ketiga, tidak mempublikasikan hal-hal yang tidak boleh dipublikasikan atau bersifat rahasia. Yang keempat ialah pernyataan yang disampaikan haruslah berdasarkan fakta. Yang kelima, tidak berdebat dengan reporter, dikarenakan takutnya sekolah tidak dapat mengendalikan diri. Dan yang terakhir, tidak mengatakan sesuatu hal yang mengandung unsur menyinggung maupun kata yang tidak disukai. Yang selanjutnya ialah prinsip dalam membina hubungan dengan pers. Menurut Jeffkins dalam Leslie pada tahun 1988. Prinsip yang pertama ialah menciptakan kerjasama serta hubungan timbal balik dalam memberikan pelayanan kepada media. Yang kedua, menegakkan reputasi supaya dipercaya. Yang ketiga, menyusun naskah informasi dengan baik. Yang keempat, menjalin suatu kerjasama yang baik guna penyediaan bahan informasi. Dan yang kelima, memberikan fasilitas yang memadai. Dan yang terakhir ialah dalam berhubungan secara personal dengan media, pedoman tersebut dapat dijadikan patokan sekolah dalam menjalin hubungan kerjasama dengan pers. Kerjasama yang dilakukan harus dibina dengan baik dan saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Yang pembinaannya terkait kaidah pemberitaan, etika pemberitaan, dan etika pers itu sendiri, di mana bertujuan agar tidak ada kesalahpahaman dari apa yang nantinya akan dipublikasikan. Maka dari itu, pihak sekolah harus memperhatikan prinsip dalam pembinaan hubungan sekolah dengan pers. Kesimpulannya ialah salah satu faktor dalam proses kehumasan adalah menentukan media yang akan digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Dalam melakukan kegiatan kehumasan, sekolah memiliki dua media untuk digunakan, yaitu media cetak dan media elektronik. Penggunaan media cetak dan media elektronik memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, fungsi informasi, yang kedua, fungsi pendidikan, yang ketiga, fungsi hiburan, yang keempat, fungsi kontrol sosial, yang kelima, fungsi sebagai lembaga ekonomi. Teknik membina hubungan dengan pers diantaranya adalah membuat siaran pers, konferensi pers, wawancara khusus, perjalanan pers, sponsor lomba jurnalistik, mengunjungi kantor media pers, dan lain-lain. Sedangkan untuk penulisan materi, publikasi harus berdasarkan fakta dan data yang akuntabel, tidak bertele-tele dan berbobot. Jalin kerjasama antar pers dengan sekolah haruslah mengikuti Standard Operational Procedure atau SOP dan memegang erat prinsip dalam etika pemberitaan, kaidah pemberitaan, dan prinsip-prinsip dalam pembinaan hubungan antara sekolah dan pers. Sekian hasil presentasi kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan.